Saya terus terang pada waktu kasus iktp, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Oleh siapapun, tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD memberikan tanggapan terhadap pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo dalam program Rosi Kompas TV mengenai dugaan intervensi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada kasus korupsi iktp. Hal ini diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat 1 Desember 2023. Bagaimana Prof? Apa tanggapannya? Apa boleh Presiden ikut intervensi, Prof? Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini, tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus iktp, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus iktp, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus iktp yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Presiden mengatakan hentikan soal iktp ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu.
jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK. Ya. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya.